Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada pertemuan kedua, membahas tentang pecahan tidak senilai. Sebelumnya kita udah membahas tentang pecahan senilai, yang mana kata kuncinya adalah memiliki penyebut yang sama. Oke, kita masuk kepada pecahan tidak senilai. Pecahan tidak senilai. Pecahan tidak senilai adalah pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Contoh, yang pertama, 1/2 ditambah 4/4 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Terlebih dahulu kita perhatikan penyebut kedua pecahan berikut, 1/2 dan 4/4. Berapakah angka yang bisa kita jadikan penyebut untuk kedua bilangan ini agar bisa sama-sama dibagi 2 dan bisa dibagi 4? 2 dan 4, maka penyebutnya adalah 4. Kita buatkan 4, tandanya tambah, di sampingnya 4 sama dengan. Kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, langkah kita adalah membagikan dengan penyebut di bawahnya. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita kalikan ke atas dengan pembilang yang ada di atas. 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita perhatikan pada pecahan di sampingnya. 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan pembilang yang ada di atasnya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Ketika penyebutnya sudah sama atau sudah senilai, maka kita baru bisa menjumlahkan pembilang yang ada di atas atau menjumlahkan pecahan ini. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Penyebutnya tadi adalah 4. Jadi inilah hasilnya. Contoh kedua, 6/6 ditambah 12/18 sama dengan titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama. Sama dengan soal pertama tadi, kita perhatikan penyebut yang ada di kedua pecahan berikut, 6 dan 18. Biasanya kita perhatikan dulu mana penyebut yang besar, yakni di sini adalah 18. Apakah 18 bisa dibagi 6? Bisa, yakni dapat 3. Maka kita langsung saja jadikan 18 ini sebagai penyebut dari kedua pecahan berikut. Jadi kita tuliskan per 18, tandanya plus atau tambah, per 18 sama dengan, oke, nanti seperti di awal tadi, ini kita harus bagi dulu dengan penyebut yang ada di samping. 18 dibagi 6, kita ingat perkalian 6. 6 dikali berapa? Hasilnya 18. Dapat 3. Selanjutnya kita kalikan ke atas. 3 kali 6 sama dengan 18. Kita tuliskan. Selanjutnya 18 dibagi 18. Hasilnya adalah 1 dikalikan 12, hasilnya 12.
Karena sudah sama penyebutnya 18 sama 18, maka dengan mudah kita bisa menjumlahkan pecahan ini. 18 ditambah 12 hasilnya adalah 30. Per tidak berubah, tetap 18. Baiklah anak-anak ibu, supaya lebih memantapkan pecahan tidak senilai ini, maka ibu akan memberikan contoh soal untuk dikerjakan. Contoh soal. Soal yang pertama. 3/3 ditambah 4/9. Silakan anak ibu kerjakan dalam waktu 1 menit. Baiklah, bagaimana dengan pengerjaan contoh soal tadi? Apakah Ananda bisa? Mari kita kerjakan bersama-sama. Pecahan 3/3 ditambah 4/9, maka kita perhatikan mana penyebutnya yang tinggi atau yang nilainya lebih banyak. Antara 3 dan 9 tentunya adalah 9. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa, yakni 3. Maka kita jadikan sebagai penyebut kedua bilangan berikut. Per 9 tandanya plus, tambah, per 9 sama dengan. Oke. Langkahnya sama dengan contoh yang ada di atas. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 dibagi 9 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita langsung jumlahkan kedua pecahan berikut. 9 ditambah 4 adalah 13 per 9. Bagaimana dengan hasil yang anak ibu kerjakan? Apakah sama dengan hasil ini? Untuk memantapkan latihan kita tambahkan satu contoh soal lagi untuk dikerjakan. Nomor 2. 7/8 ditambah 8/16 sama dengan titik-titik. Silakan anak ibu kerjakan dalam waktu 1 menit. Kita akan mencoba membahas contoh soal nomor 2 yang ibu berikan tadi. Seperti biasa, kita harus perhatikan penyebut yang ada di kedua pembilangan berikut. Kita lihat mana yang lebih besar antara 8 dengan 16. Tentu saja adalah 16. Apakah 16 bisa dibagi 8? Jawabnya bisa, yakni 2. Maka otomatis 16 menjadi penyebut dari kedua bilangan ini agar bisa dijumlahkan. Kita tuliskan terlebih dahulu. 16 tambah 16 sama dengan. Kita kerjakan. 16 dibagi 8 hasilnya 2. 2 dikali 7 hasilnya 14. 16 dibagi 16 hasilnya 1. 1 dikali 8 hasilnya 8. Dengan demikian, setelah penyebut kita sama, kita dengan mudah dapat menjumlahkan kedua bilangan ini. 14 ditambah 8 hasilnya adalah 22 per 16. Inilah jawaban dari contoh soal kita kedua. Nah, bagaimana dengan anak-anak ibu di rumah? Apakah berhasil menyelesaikan contoh soal yang 2 tadi? Kalau 2, ibu ucapkan selamat. Dalam pecahan tidak senilai, kita juga mengenal pengurangan. Maka berikut ibu akan kasihkan contoh soal. Tentang pengurangan. Contoh yang pertama. 1/2 dikurang 2/4
sama dengan titik-titik. Ketika kita mengerjakan contoh soal penjumlahan, maka kita harus perhatikan dua penyebut ini. Antara 2 dan 4, manakah yang akan kita jadikan penyebutnya? Maka kita pilih yang besar, yakni 4. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa, yakni 2. Maka otomatis 4 menjadi penyebut dari kedua bilangan ini. Per 4, tandanya jangan lupa, kurang. Per 4 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya sama dengan yang contoh soal penjumlahan. Langsung saja, 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dikali 1, hasilnya 2. 4 dibagi 4, hasilnya 1. 1 dikali 2, hasilnya 2. Nah, di sini karena sudah sama antara penyebut kedua pecahan ini, maka kita langsung bisa kerjakan pengurangannya. 2 dikurang 2, hasilnya 0. Penyebutnya 4. Nah, biasanya 0 dibagi 4, hasilnya tetap 0. Inilah hasilnya. Contoh soal yang kedua. Untuk pemantapan. 3/6 dikurang 1/12 sama dengan. Ibu langsung saja, tidak menjelaskan secara detail karena anak ibu sudah paham. Kita pilih penyebutnya adalah 12. Per 12 dikurang per 12 sama dengan 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2. 2 dikali 3, hasilnya 6. 12 dibagi 12, hasilnya 1. 1 dikali 1, hasilnya 1. Langsung kita jumlahkan. 6 dikurang 1, hasilnya 5 per 12. Bagaimana dengan anak ibu? Apakah soal pengurangan ini mudah? Insya Allah mudah. Untuk pemantapan kita kasih soal untuk dikerjakan. Soal pertama, 7/4 dikurang 3/16 sama dengan titik-titik. Silahkan dikerjakan dalam waktu 1 detik. Bagaimana dengan soal yang ibu berikan tadi? Apakah berhasil dikerjakan? Kalau berhasil, mari kita simak pembahasan berikut. 4 dan 16. Manakah yang akan kita jadikan penyebutnya? Yakni 16. Kita yakin bahwa 16 bisa dijadikan penyebut untuk pengurangan ini karena 16 bisa dibagi 4, yakni hasilnya adalah 4. Langsung saja. Per 16 dikurang per 16 sama dengan. Kita lakukan langkah-langkahnya. 16 dibagi 4, hasilnya 4. 4 dikali 7, hasilnya 28. 16 dibagi 16, hasilnya 1. 1 dikali 3, hasilnya 3. Ketika dua pecahan ini sudah sama penyebutnya, maka dengan mudah kita lakukan pengurangan. 28 dikurang 3, hasilnya adalah 25 per 16. Inilah hasil dari soal yang ibu berikan tadi. Demikianlah pembahasan kita tentang pecahan tidak senilai. Dan ingat langkah-langkahnya, jangan sampai lupa. Dan ingat pula tandanya, apakah tandanya tambah atau tambahnya adalah kurang. Sebelum kita menjumlahkan dan mengurangi pecahan tersebut karena dia tidak senilai, maka tugas kita yang pertama adalah menyamakan penyebutnya.
Menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya. Seperti yang ada di contoh-contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.